Hai semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin video yang berbeda dengan biasanya, yaitu aku bakal bikin Battle of Milk. Jadi aku akan membandingkan beberapa merek susu UHT rasa coklat, dan nanti aku bakal pilih dan mengurutkan mana yang paling enak dan yang paling kurang enak menurut aku. Jadi buat kalian yang penasaran, keep on watching. Sekarang aku akan tunjukin merek-merek yang bakal aku review. Yang pertama yaitu dari Real Good, yang kedua dari Fresh and Flag, lalu ada dari Indomilk, Ultra Milk, dan yang terakhir dari Denkau. Nah sebelum itu jangan lupa kita siapkan 1 gelas air mineral. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menetralisir lidah kita setelah kita mencoba satu produk. Jadi setelah minum salah satu produk, kita minum air mineral dulu, baru kita coba produk yang lain gitu. Nah sebelum kita review, kita akan pindahkan dulu masing-masing susu ini ke gelas supaya lebih mudah untuk melihat parameter-parameter yang sudah ditentukan. Nah jadi susu-susu yang tadi udah aku pindahkan masing-masing ke gelas dan aku beri label supaya tidak tertukar. Fungsinya apa? Biar lebih memudahkan aja untuk kita mereview produk ini. Jadi susu yang kita gunakan pada hari ini adalah semuanya adalah susu UHT. Susu UHT itu apa? Susu yang diproses dengan teknologi UHT atau Ultra High Temperature, dimana susu UHT ini dapat membunuh mikroba patogen sampai ke spora-sporanya. Nah keuntungannya apa sih untuk menggunakan produk susu UHT itu? Jadi susu UHT itu dapat memperpanjang masa simpan. Nah biasanya kalau misalnya kita punya susu yang segar itu kan cuma bertahan beberapa minggu atau bulan. Nah dengan teknologi UHT, susu itu dapat disimpan selama 6-10 bulan di dalam ruangan sebelum terbuka. Tapi kalau setelah terbuka tetap harus langsung diminum, oke? Nah, lalu uji yang dilakukan untuk Battle of Milk ini adalah uji ranking, di mana uji ranking itu adalah uji yang meminta panelis untuk menilai secara keseluruhan atribut sensori dan mengurutkan sampel mulai dari tingkat kesukaan. Nah, ini bisa jadi yang paling suka atau dari yang paling kurang suka. Nah, atribut sensori tadi aku kan sebut ya atribut sensori apa. Jadi atribut sensori itu adalah kata yang kita ucapkan untuk membandingkan. Contohnya adalah kemanisan, keempukan, aroma, rasa, dan lain-lain. Nah untuk Battle of Milk hari ini, atribut sensori atau parameter yang aku butuhkan yaitu kemanisan, aroma, warna, viskositas, dan rasa. Tapi uji ranking itu ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya apa? Yang pertama pastinya cepat ya. Yang kedua itu dapat digunakan untuk berbagai macam sampel. Jadi sampel apapun bisa menggunakan uji ranking ini. Yang ketiga adalah dia itu keputusannya adalah relatif atau bergantung terhadap panelis. Jadi tidak ada suatu pembenaran untuk uji ranking ini karena kan semua tergantung dari tingkat kesukaan masing-masing. Nah langsung aja kita bakal review kelima susu ini. Dimulai dari susu Indomilk. Jangan lupa minum dulu ya untuk menetralkan lidah kita sebelum mencoba ke susu selanjutnya. Selanjutnya Fresh and Flag. Selanjutnya Denkau. Lalu Real Good. Dan yang terakhir Ultra Milk.
aja kita bakal review. Jadi menurut aku dari tingkat kemanisan itu yang paling manis adalah yang Indomilk. Nah terus setelah aku lihat di boxnya itu ternyata Indomilk memang mengandung gula yang paling tinggi dibandingkan dengan susu-susu merek lainnya, yaitu sebesar 14 gram. Itulah mengapa si Indomilk ini lebih manis dibandingkan yang lainnya. Lalu untuk viskositas atau kekentalan, nah jelas yang paling kental itu adalah tetap Indomilk, yaitu yang memiliki gula yang paling banyak. Nah, kekentalan susu itu adalah kontribusi dari keberadaan kasein atau misein dan globula lemak yang terdapat di dalam susu. Nah, jadi akan ada ikatan di antara protein dan lemak yang dapat memberikan pengaruh terhadap kekentalan. Lalu untuk parameter warna di kelima susu ini bisa dilihat yang paling berwarna coklat itu dari yang merek Real Good. Nah, kenapa warnanya bisa warna coklat? Ada dua alasan. Yang pertama, hal ini bisa terjadi karena adanya perlakuan panas sehingga terjadi sedimentasi atau pengendapan coklat, sehingga coklat itu tidak terdispersi secara merata pada produk. Akibatnya warna coklat itu bisa menjadi lebih pudar dan lebih cerah. Lalu yang kedua adalah komposisi pasta coklat yang ditambahkan. Mungkin masing-masing susu ini tuh komposisi pasta coklat yang ditambahkan itu berbeda-beda, dan Real Good ini paling banyak mendapat penambahan pasta coklat sehingga warnanya menjadi lebih coklat dibandingkan keempat susu yang lainnya. Lalu untuk parameter rasa di urutan pertama yaitu ada Ultra Milk. Karena apa? Karena rasanya itu nggak cuma sekedar manis, nggak cuma sekedar coklat, tapi semuanya itu seimbang jadi satu, dan dia masih ada rasa-rasa gurih khas susu. Jadi rasanya tuh gurih manis. Karena untuk kalian tahu, aroma khas susu pada susu normal itu sebenarnya memang rasanya gurih dan manis, dan baunya itu khas susu. Itu adalah tanda bahwa susu itu tidak mengalami perubahan. Lalu rasa manis itu ternyata diakibatkan karena adanya kandungan karbohidrat yaitu laktosa yang cukup tinggi di dalam susu. Oke, setelah kita membahas masing-masing parameter, sekarang kita bakal uji ranking, yaitu aku bakal mengurutkan mana susu-susu per parameter dari yang paling baik ke yang kurang baik. Yang pertama itu dari segi kemanisan. Menurut aku yang paling manis itu di urutan pertama adalah Indomilk, yang kedua adalah Real Good, yang ketiga Ultra Milk, yang keempat itu Denkau, dan yang terakhir adalah Fresh and Flag. Lalu dari segi aroma, menurut aku yang pertama itu adalah Fresh and Flag, yang kedua adalah Real Good, yang ketiga Indomilk, yang keempat Ultra Milk, dan yang terakhir adalah Denkau. Kemudian dari segi warna bisa dilihat sendiri di sini, warna yang paling coklat itu ada di Real Good, yang kedua ada Indomilk, yang ketiga Ultra Milk, yang keempat Fresh and Flag, dan yang terakhir adalah Denkau. Kemudian dari viskositas, menurut aku yang paling kental sampai yang agak cair ya, itu menurut aku yang pertama adalah Indomilk, yang kedua Real Good, yang ketiga Denkau, yang keempat Ultra Milk, dan yang terakhir adalah Fresh and Flag. Kemudian dari segi rasa, yang paling nomor satu itu ada Ultra Milk, yang kedua Fresh and Flag, yang ketiga Indomilk, yang keempat Real Good, dan yang terakhir adalah Denkau. Kemudian untuk uji ranking berdasarkan kesukaan aku, setelah masing-masing parameter udah aku ranking, sekarang adalah ranking kesukaan aku berdasarkan yang aku paling suka dan aku bakal beli lagi untuk aku minum. Itu adalah yang pertama yaitu Fresh and Flag, yang kedua ada Indomilk, yang ketiga Ultra Milk, yang keempat Real Good, dan yang terakhir adalah Denkau. Nah, kenapa aku pilih Fresh and Flag sebagai yang pertama? Karena dia itu tidak terlalu kental, tidak terlalu manis juga, dan aromanya tuh enak. Jadi nggak ada bau sapi yang terlalu banyak, sehingga aku masih nyaman untuk minum. Kadang kalau ada bau-bau khas sapinya itu tuh jadi kayak malah buat aku malah nggak pengen minum karena masih kebayang-bayang sama sapi yang masih masih kotor, belum dibersihkan gitu loh. Jadi baunya ini udah bercampur sama pasta coklat hijau. I like it. Terus buat yang di peringkat terakhir aku pilih Denkau karena satu, baunya itu
karena mungkin pasta coklatnya kurang banyak atau gulanya juga kurang banyak, jadi rasanya itu masih ada rasa-rasa asin susunya itu, which is itu sebenarnya baik, tapi kalau buat aku kurang suka. Lalu dia itu warnanya masih pudar, jadi kurang menarik untuk sebuah susu coklat. Kemudian aromanya juga masih ada sedikit aroma khas sapi, tapi bukan aroma yang amis, ngerti nggak sih? Jadi aromanya itu udah ada campuran dengan aroma coklat, cuman aroma coklatnya itu masih kalah dengan aroma khas sapinya. Cuman ini nggak mengganggu aromanya, masih bisa untuk diminum. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and I'll see you for my next video. Bye!